Mana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk memulai kegiatan pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lancar, sukses, dan menjadi ibadah bagi kita semua. Ya, silakan ketuanya Mukhlisin dipimpin doanya. Baik Pak, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Iya. Baik anak-anak, Bapak cek dulu absennya ya. Absennya di sini nampak ya. Jadi ini. Oke, hadir semua ya. Bagus. Mantap. Baik anak-anak, selama pembelajaran berlangsung Bapak ingin kameranya diaktifkan. Jadi Bapak membantu Bapak nantinya penilaian sikap ya, karena ada penilaian sikap nanti. Apakah kalian serius ya atau sambil makan-makan atau apa ya? Oke. Baik. Nggak boleh makan, Pak ya? Sekarang kita masuk. Nggak boleh ya. Minum boleh minum. Nah, minum boleh tapi jangan di depan layar ya. Iya, Pak. Sebentar, Bapak tampilkan dulu PowerPoint-nya. Kita pemanasan dulu ya. Aduh, jaringan nih. Itu. Oke. Sudah nampak anak-anak? Sudah Pak Guru. Sudah Pak. Sudah Pak. Saya belum, Pak. Baik. Oh, sudah, Pak. Belum? Sudah. Oke. Sekarang Bapak ingin melakukan pemanasan dan memotivasi kalian. Pernahkah kalian bersyukur kepada Tuhan? Alhamdulillah. Bersyukur, Sudah, Pak. ya. Apa yang kalian lakukan? Tahapan-tahapan bersyukur itu, cara kalian bersyukur. Yang pertama apa? Berdoa. Berdoa, Pak. Ya, berdoa. Apa lagi? Berusaha, Pak. Mengucap alhamdulillah, Pak. Berusaha. Ya, betul. Mengerjakan yang wajib, Pak. Jadi, Ibadah, Pak. iya, tingkah laku kita, cara bersyukur itu mengerjakan ibadah ya, lebih giat lagi ya. Nah itu, jadi cara bersyukur itu ada 3 tahapan kalau kita susun secara sistematis. Yang pertama meyakini di dalam hati bahwa nikmat itu datang dari Tuhan. Yang kedua mengucapkan kalimat-kalimat syukur. Yang ketiga melihatkannya dengan perbuatan, yaitu bisa berdoa, beribadah, sedekah dan lain-lain. Yang kedua, pernahkah kalian makan mie? Pernah, Pak. Pernah membaca Saya suka makan mie, Pak. Iya, mie enak ya. Iya. Pernah membaca tulisan di belakang bungkus mie? Pernah, Pak. Pernah ya. Tidak pernah, Itu Pak. adalah teks prosedur ya. Ya, Yang Pak. ada di teks di belakang bungkus itu merupakan teks Prosedur. ya. Oke. Jadi apa manfaat kita mempelajari teks prosedur? Ada 3, paling minimal ada 3. Apa saja itu anak-anak? Untuk Mengetahui langkah-langkah, Pak. Suara. Iya, mengetahui langkah-langkah. Mengetahui langkah-langkah. Selanjutnya, mengetahui langkah-langkah. Kita bisa pola pikir kita menjadi sistematis. Teratur, Pak. Bisa membuat mie, Pak. Bisa membuat mie, Pak. Menambah ilmu pengetahuan. Dan satu lagi yang terakhir, kita bisa berbagi Ilmu. mie buatan Zul mungkin enak. Enak. Diceritakan kepada Yuni, gini loh saya buat mie yang enak. Gitu. Bisa berbagi ilmu. Baik. Kita membagi mie. Pembelajaran kemarin masih ingat tentang apa? Tentang menginstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks
Prosedur, Prosedur, Pak. prosedur, Pak. Kita sudah bahas kemarin ya. Oke. Oke, aduh. Oke, Lanjut aja, ini ada masalah teknis ya, laptop Bapak hang, Iya, jadi Pak. ini saja yang muncul keluar, tidak bisa dibuat. Baik, Pak Guru. Alhamdulillah, Iya, Pak. alhamdulillah bisa. Oke, pembelajaran kita yang lalu kita belajar teks definisi. Tolong dimatikan suaranya dulu, menggema. Teks definisi sudah, pernyataan umum itu apa saja, langkah-langkah apa saja. Sekarang ini yang akan kita bahas. Menganalisis struktur kebahasan teks prosedur. Kegiatannya mengidentifikasi struktur, mengidentifikasi aspek kebahasaan, kita analisis struktur aspek kebahasaan, dan terakhir kita buat sebuah teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Baik, tujuannya yang Bapak sebutkan tadi kegiatan, kalian mampu mengidentifikasi struktur, kebahasaan, struktur dan kebahasaan, ya, menganalisisnya, dan membuat teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang telah dipelajari. Ya, kita lanjut. Ada video ini ya. Video ini kalian saksikan, nanti kalian catat. Kan sudah Pak kasih tahu kemarin kita akan belajar struktur teks prosedur beserta aspek kebahasaan. Kalian nonton video ini, kalian catat ada tak strukturnya, identifikasi ya. Lengkap dan strukturnya, aspek kebahasaan apa saja. Nanti akan Bapak tanya selesai menonton video ini. Ini perorangan ya. Ya, Pak. Oke. Oke, itu videonya. Nampak Belum, tadi Pak. ya, Nana? Halo. Tidak Belum, Pak. Belum muncul. Tidak nampak ya? Iya. tidak nampak Pak Guru. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini gangguan ya. Bapak lupa. Videonya dijelaskan saja, Pak Guru. Enggak. Kita lihat sebentar ya, karena berkaitan. Santai saja. Kita melihat sebentar. Ini pasti nampak nih. Pak lupa tadi. Oke. Oke, mana ya? Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah nampak nih? PPT apa? Sudah, Pak. Pak. Sudah. Udah, Pak. Oke. Ah, nih. Ya, Pak, sudah masuk, Pak. Kok tidak bergerak, Pak, videonya? Nyendet, Pak. Di play dulu, Pak, Oke. videonya, Pak. Di Juga play. begitu dulu kamu main. Nggak keluar. Keluar, Pak, tapi Suaranya nggak nggak bergerak. Pak, nyendet, Pak. Belum Tidak Bapak jalan, play. Pak. Belum berjalan. Nggak gerak. Ah, udah kan? Ya, Ya, sudah. sudah, Pak. Kok dengingnya? Dengung. Oke, pre-memory ya. Sudah selesai ya. Oke. Ya. Baik. Itu videonya tadi. Sekarang Bapak tampilkan ini definisi teks prosedur ya. Teks prosedur itu sudah kita bahas tadi ya. Kemarin ya. Teks prosedur itu teks yang berisi cara, tujuan membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Oke, struktur teks prosedur ada yang tahu? Yang pertama, tujuan. Apa tujuan itu?
Apa yang ingin disampaikan, Iya. Pak? Apa yang ingin Iya, disampaikan, Pak? ya. Tujuan itu merupakan pengantar atau kalau di buku-buku yang lain observasi namanya, pernyataan umum. Jadi ini sebagai pengantar topik. Ada di video tadi pengantar? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, ya, ada pengantarnya. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Tahapan. Tahapan. Yang disusun secara berurutan. Tadi kita lihat ya, dijelaskan langkah-langkah di video itu, digunting, botol aqua bekas dan lain-lain, sampai jadi kotak pensil yang manis. Yang ketiga apa? Penegasan ulang. Penegasan ulang itu manfaatnya ya, apa video tersebut. Oke, aspek kebahasaannya pertama banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif. Ya, itu kata kerja yang diakhiri dengan akhiran kan, i dan partikelar. Ya. Banyak menggunakan kata teknis. Kata teknis yaitu istilah di bidang khusus, ya. Oke. Ada 5 semua aspek kebahasaan itu ya. Bapak rasa kalian sudah membaca, sudah Bapak kirim materi ini ke Google Classroom kalian. Sekarang kita diskusi, ya. Bapak bagi kelompok sesuai kelompok kemarin aja lah. Kelompok hebat dan kelompok luar biasa, 2 kelompok. Baik, Pak. Ketuanya kelompok hebat Sri Mulyo, kelompok luar biasa Zulkarman. Kalian akan melakukan diskusi, Bapak bimbing, Bapak pandu, nanti presentasi di sini, ya. Ini langkah-langkah prosedur ya, sudah Bapak kirim di sana. Nanti kita adakan tanya jawab di WA. Bapak bersedia, walaupun pembelajaran sudah berakhir, Bapak bersedia nanti tanya-tanya melalui WA pribadi Bapak. Oke, ini Bapak sajikan teks membuat kue brownies kukus instan, ya. Tolong dibaca teks tersebut dan ini tugasnya, lembar kerja kalian dan KPD kalian. Identifikasi struktur teks prosedur membuat kue brownies kukus instan. Identifikasi aspek kebahasaannya, struktur kebahasaannya, dan simpulkan hasil analisis struktur dan kebahasaan. Bapak ingin nanti dipresentasikan, ya. Lalu kumpulkan hasil pekerjaan melalui Google Classroom. Baik, itu petunjuknya. Nah, silakan kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah ya. Sudah 10 menit. Silakan tampil. Kelompok 1, kelompok hebat. Saya Pak. Ya, Sri. Ya, Sri, silakan Sri. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak, karena kondisi jaringan, jadi saya tidak bisa menampilkan slide hasil diskusi kami Pak. Ini saya bacakan saja. Dibacakan saja. Ya, nanti kan dikirim ke Google Classroom kan? Siap, ya, Pak. Oke. Struktur teks prosedur Pak. Yang pertama ada judul. Yang kedua tujuan untuk pembuatan itu. Yang berikutnya ada langkah-langkah yang juga disertai dengan alat dan bahan. Yang terakhir penutup Pak. Ya, kemudian unsur kebahasaan ulangnya, unsur kebahasaannya terdiri atas penggunaan kata kerja imperatif Pak, yakni kalimat dan juga rangkaian kalimat perintah serta ciri khas yang. Sebentar Sri ya. Bapak tadi menyuruh kalian menganalisis, mengidentifikasi struktur kebahasaan dan struktur dan aspek kebahasaan dari teks kue brownies. Jadi jelaskan Pak, tujuannya ada. Ini yang menjadi bagian tujuannya. Oh, begitu saja. Gitu. Iya, langkah-langkahnya. Oh ya, siap. Ya.
Saya Pak. Ayo siapa yang itu? Saya Pak. Lanjut kelompok 2. Ya. Saya kelompok 2 Pak. Ya silakan. Cerdas nih, cerdas kelompok 2. Nah, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 dan kami akan menampilkan ya struktur tes prosedur ada tujuannya. Tujuannya siapa yang tidak suka kue brownies. Nah, kue ini adalah salah satu cermin masyarakat. Cermin yang digemari oleh masyarakat. Ya bagus. Yang ke langkah-langkahnya ada? Ada Pak. Langkah-langkahnya bagaimana cara membuatnya. Tidak saja cukup diikuti tahapan-tahapan berikut ini. 1. Campurkan adonan instan brownies dengan air dan telur sesuai dengan Bagus. Bagus. 2 Pak. Lalu Penegasan udangnya ada? dalam mangkok aluminium yang bisa digunakan untuk membuat kue mangkok Pak. Iya, sudah paham Zul ya. Ada juga penegasan ulangnya. Nah sekarang aspek kebahasanya kelompok 1 lagi. Listen, kelompok 1. Ayo. Aspek kebahasanya ada tadi. Ada 5 tadi Bapak jelaskan kan? Ada kata kerja imperatif di dalam. Saya lagi Pak. Ada Pak, ada. Ada Pak. Ada yang lain lagi. Kelompok 1 lagi. Jadi Saya lagi, nilainya Pak. baik semua. Saya Sabar lagi Zul Pak. ya. Ya siapa lagi? Kelompok 1. Krisnawati kelompok 1. Unsur kebahasaannya di sini menggunakan kata imperatif yaitu terdapat pada kata campurkan. Iya, senang sekali Bapak mengajar ya. Paham. Lanjut. Ada lagi Pak. Ya, silakan. Ada kata tuangkan Pak. Tuangkan, iya betul. Masih kelompok 1 ya. Lanjut. Menggunakan konjungsi ada? Ada Ada Pak. Pak. Ada. Ya, Zul. Zul lagi. Ini Satu. pintar Zul ini ya. Ayo. Juara 1 itu Pak. Konjungsinya ada? Ada Pak. Konjungsinya lalu Pak, kata lalu. Iya, lalu. kata lalu Ya. ya. Ada pernyataan persuasif Yuni yang dia aja dari tadi. Pernyataan Ada Pak. ada. Ada. Nah, Ada, bagaimana Pak. cara membuatnya? Mudah saja cukup ikuti tahapan-tahapan berikut Iya. ini Pak. Cukup ikuti tahapan-tahapan berikut ini, itu merupakan persuasif mengajak ya. Iya, ada gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, bahan-bahannya. Ada Pak. Ada Pak. Apa itu? Campurkan adonan instan brownies dengan Instan air dan brownies telur. dengan air dan telur sesuai Nah, dengan takaran. bagus. Betul, tepuk tangan untuk semua. Oke. Yeay. Tak terasa ya belajar dengan kalian ini waktu sudah habis ya. Iya Pak. Nah, untuk tugas evaluasi, kerjakan rubrik soal yang telah Bapak kirimkan di Classroom dan buatlah sebuah tag prosedur dengan memperhatikan struktur dan aspek bahasanya. Nanti kirim ke Google Classroom lagi, Bapak cek nanti. Kita bahas minggu depan. Minggu depan kita akan mengulang pembelajaran ini sebentar dan kita lanjutkan pada teks eksplanasi, definisi, pengertian, dan definisi aspek strukturnya bagaimana, eksplanasi, dan aspek kebahasanya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan kepada Bapak apa yang ditangkap dari pembelajaran kita hari ini? Satu orang saja. Apa yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran ini? Saya lupa definisinya ini. Ya Rati, silakan. Tuh, gangguan sinyal Rati mungkin ya. Pak, saya. Ya, Rizna. Ya. Setelah kita belajar tadi Pak, saya dapat menyimpulkan bahwa teks prosedur itu strukturnya terdiri dari 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kemudian unsur kebahasaannya di situ menggunakan kata kerja imperatif, kemudian konjungsi, kemudian perincian Pak. Ya, bagus. Jadi itulah ya, prosedur itu strukturnya ada 3, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Aspek kebahasanya ada 5,
kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi, banyak menggunakan pernyataan persuasif, dan ada petunjuk penggunaan alat dan bahan-bahan. Oke, pembelajaran mendatang sudah Bapak jelaskan. Sekarang yang terakhir, mari kita berdoa. Silakan dipimpin doanya, Zul. Ini murid. Baik Pak. Juara 1. Teman-teman yang Ya. ganteng, cantik, sebelum kita pulang atau sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelum kita berpisah dan ketemu lagi minggu berikutnya, Bapak mengharapkan sekali step prosedur ini dapat kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari. Ayo, aku cinta bahasa Indonesia, aku akan rajin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Yudi bagus yel-yelnya. Iya, Kan? bagus sudah. Bagus yel-yelnya Pak Yudi ya. Aku cinta bahasa Indonesia. Ya, saya kembalikan.